Selamat datang kembali di channel yang sangat sederhana tentunya dan juga singkat. Mengingat saya tidak suka berlama-lama, saya rasa kalian juga seperti itu. Nah, pada video kali ini di sini saya akan memberikan SOP untuk kalian tentunya. Bagi yang sudah expert mungkin bisa skip video ini. Untuk SOP-nya di sini saya menggunakan Vibo Musang. Tujuannya adalah untuk mengukur di mana kita akan meletakkan take profit dan juga stop loss, dan yang kedua adalah BBMA dari Om Ali. Untuk akurasinya silakan kalian nilai sendiri, kalian riset 6 bulan atau bahkan 5 bulan terakhir. Untuk akurasinya apakah profitable atau memang sebaliknya. Pada video kali ini sebelum kita ke SOP, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari BBMA. Untuk Vibo Musang sudah saya jelaskan tadi tujuannya apa. Nanti saya akan gabungkan dan implementasikan bersama dengan BBMA Om Ali. Oke, karena mengingat waktu saya tidak mencoba untuk menuliskan SOP-nya di chart. Langsung saja kalian hanya perlu mengingat. Nah, di sini saya akan menjelaskan BBMA Om Ali terlebih dahulu. Di dalam BBMA Om Ali, dia itu menggunakan Bollinger Band untuk indikator yang pertama. Lalu yang kedua adalah moving average. Saya bahas dari Bollinger Band terlebih dahulu. Perlu kita ketahui yang atas ini adalah top BB namanya. Top BB yang atas, dan yang tengah adalah mid BB, dan yang bawah adalah low BB. Dan yang biru ini adalah moving average 50. Dan ini adalah moving average 5 dan 10 high. Dan yang bawah ini adalah moving average 5 low dan 10 low. Oke, kita ketahui itu terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan menjelaskan ekstrim. Apa itu ekstrim? Ekstrim keadaan dimana ketika MA5 dan MA10 baik high maupun low itu keluar dari top BB. Ini disebut sebagai ekstrim. Ini ekstrim. MA5 dan 10 low itu keluar dari low BB ataupun top BB. Sedikit saja dia keluar dari low BB ataupun top BB, itu disebut sebagai ekstrim. Lalu bagaimana cara kita mengimplementasikannya di chart? Oke, kita hanya perlu menunggu terjadi ekstrim pada time frame H1. Setelah itu kita tukar ke time frame M15. Oke. Now, ketika kita menunggu dan terjadi candlestick ekstrim di H1, kita tandakan. Ini SOP-nya ya. Lalu setelah terjadi candlestick ekstrim, tentunya pada saat belum ingaf ya. Ini kan ingaf nih. Pada saat sebelum ingaf, kita sudah tahu, oh ini ekstrim nih. Berarti kita tukar kepada time frame yang lebih kecil, yaitu M15. Kita lihat di sini apa yang sedang terjadi. Oke, pada FMCBR kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu CB1 break dan apa itu dominan break. Nah, katakanlah saat ini tren sedang turun, lalu dia membuat kenaikan dan dia turun lagi, dan kenaikan yang terakhir ini atau kita sebut sebagai resisten dipecahkan oleh price. Ini disebut sebagai CB1. Ini untuk uptrend ya, untuk uptrend. Pada saat tren downtrend turun membuat CB1 break, ini tandanya price akan membuat tren baru. Nah, ini CB1 break. Lalu untuk yang downtrendnya seperti apa? Sama saja, tinggal dibalik. Ketika tren sedang naik, lalu dia membuat penurunan, lalu dia membuat kenaikan lagi, dan penurunan yang terakhir ini dipecahkan oleh price.
Ini adalah CB1 break. Nah, lalu sekarang dominan break. Nah, dominan break ini terjadi pada saat tren sedang membuat candlestick bullish maupun bearish. Nah, di mana di dalam satu candle bullish ini ada dua batang candle, dan yang ketiga ini pecah. Nah, ini disebut sebagai dominan break. Dan ini juga dominan break. Lebih banyak di dalam bearish ini candlestick yang bullish dan akhirnya pecah itu lebih bagus. Begitupun sebaliknya. Oke, kita cari lagi. Nah, ini bukan dominan break ya, karena memang dia hanya dua candlestick saja yang di dalam candle bear ini. Nah, inilah dominan break. Oke, kita lanjut ke CB1 break. Oke, CB1 break. Oke, saya ulang ya. Ketika price turun, dia membuat low, kemudian dia naik, membuat high, kemudian dia turun, dan high yang terakhir ini dipecahkan oleh price. Ini adalah CB1 break. Ketika harga naik, kemudian dia membuat penurunan dan dia naik, akhirnya penurunan yang terakhir ini berhasil dipecahkan oleh price. Biasanya price akan retest terlebih dahulu, pullback, dan untuk melanjutkan perjalanannya. Oke. Nah, kita lanjut ke SOP. Untuk SOP nya sendiri kita hanya menunggu ekstrim. Kita tandakan ketika kita sudah tahu, oh ini ekstrim nih, kita jangan lari capek, kita tukar time frame ke M15. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Jika tidak ada CB1 break atau dominan break, kita jangan entry. Nah, lalu oke, ini kan ekstrim nih, kita tanda, kita ke M15 dan lihat apa yang terjadi di sini. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ternyata ada CB1 break. Nah, ketika harga naik, dia membuat penurunan dan dia naik lagi, dan penurunan yang terakhir ini kita sebut sebagai support, dipecahkan oleh price. Dia pecah di sini. Kita tukar ke candlestick. Dia pecah di sini. So, jika sudah terjadi seperti ini, kita entry di swap zone ini, di swap zone sini juga boleh. Dan kita tarik Fibo Musang dari candle yang membreak support ini ya, sampai dengan titik tertingginya. So, dia di sini hit TP3. Take profit kita di sini. Di sini dan di sini. Ada 3 ya, TP1. Ini TP1, TP2, TP3. Nah, untuk TP3 ini kita perlu juga look to the left. Maksudnya adalah lihat ke kiri, ada apa di kiri. Nah, di sini ada base ternyata. Itu saja SOP yang saya berikan sebenarnya. Kita hanya perlu menunggu. Nah, di sini ada ekstrim ya. Oke, kita tandakan di sini. Kita tukar ke M15. Apa yang terjadi? CB1 break. CB1 break ketika price membuat kenaikan, lalu dia turun, membuat penurunan dan naik, dan penurunan yang terakhir ini dipecahkan oleh price. Berhasil dipecahkan oleh price. Dan dia pullback dan turun melanjutkan perjalanannya. Seperti ini. Ini kan dalam keadaan candlestick ya. Kita tukar ke chart. Nah, sama kan? Hampir sama kan? Ya, ini anatominya. Kita ukur menggunakan Fibo.
candlestick ini yang telah memecahkan halangan di sini. Kita tarik sampai ke titik tertinggi. Oke, dia hit TP3. Hanya itu SOP-nya. Silahkan kalian riset selama 6 bulan terakhir atau bahkan 5 bulan terakhir, dan kalian nilai sendiri akurasinya apakah profitable atau memang sebaliknya. Nah, tadi ini contoh tren turun ya. Kita coba cari yang untuk uptrend. Nah, yes. Di sini ada ekstrim MA5 dan MA10 low keluar dari low BB. Oke, kita tandakan, kita tukar ke M15, apa yang terjadi? Mana tadi? Di sini ada dominan break. Nah, pecah. Dia dipecahkan oleh candlestick yang ini nih. Pecah, saya tandakan di sini. Oke, dia pecah. Hancur. Kita tarik dari yang memecahkan sampai ke titik terendah. Oke, dia hit kawasan TP1. Nah, kita lihat juga di sini juga ada base. Berarti TP kita di TP1. Rezeki kita hanya di sini. Oke. Nah, mungkin itu saja SOP yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di reset. Oke. Saya akhiri, sampai jumpa dan ya, tunggu video selanjutnya. Oke.